Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ketika kita menyempatkan diri, memaksakan diri untuk sama-sama kita duduk bersama dalam rangka mencari ilmu, mencari paham agama. Itu kata Nabi, pasti kita ini akan menjadi orang yang baik. Pasti itu. Amal yang akan kita lakukan itu harapannya lebih besar diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita malas, tidak mau memaksakan diri untuk belajar, walaupun dia ahli ibadah, maka khawatir ibadahnya tidak akan berkualitas. Yang kedua, tidak akan ada perbaikan dan tidak akan ada penambahan amal. Karena amal ini senantiasa nempelnya dengan ilmu. Nabi mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Seandainya Allah ini berkehendak membuat seseorang itu baik, pasti dia akan dibuat rajin mencari paham agama. Itu pasti. Makanya kalau di masjid itu ada ta'lim dan ta'alum, bisa dipastikan bahwa masjid itu adalah masjid yang sering dihadiri oleh para malaikat. Maka masjid ini adalah masjid yang mungkin disebutnya adalah termasuk masjid yang makmur, masjid yang dikenal oleh makhluk-makhluk Allah yang soleh. Hadirin rahimakumullah, kita teruskan. Kita membahasnya, Abi juga tidak tahu nih sampai mana, kita tidak tahu. Yang jelas ini kita sedang meneruskan tentang 50 hadis mengenai sunat-sunah yang sudah banyak ditinggalkan. Dalam daurah kemarin itu malah ada 500 sunah, ya 500 sunah yang ada di antara sunah-sunah sholat. Itu satu kitab tuh. Selesai kemarin daurah itu. Sholat kita berapa lama sih dilaksanakannya? Paling berapa menit? 5 menit paling. Tapi di situ disebutkan 500 sunnah. Allah karim, 500 sunnah di dalam pelaksanaan sholat. Baik itu ada yang di awalnya ataupun yang di akhirnya. Baik itu berjamaah atau sendiri. Nah sekarang coba kita ini hadis yang ke-18, Pak. Ada Mas Dar? 18. Bismillahirrahmanirrahim. An Sauban radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfarallaha salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Begini Bapak hadirin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan salat itu kan kita ada zikir-zikir yang menjadi ucapan untuk harus kita ucapkan atau kita zikirkan. Yang pertama adalah sebelum sholat itu ada azan. Ini enggak sembarangan bapak-bapak. Dengarkan azan, kata Nabi, ikuti apa yang dikatakan oleh muazin, masuk surga. Rasul yang bilang, ini bukan ustadz. Karena kan enggak bisa kita mengatakan berpahala masuk surga, enggak bisa, ustadz itu enggak bisa. Kecuali ada dalilnya gitu. Masuk surga apa itu Pak? Kemudian kalau kita misalkan ketika ini hadits Imam Syafi'i ya Pak ya, fikih Imam Syafi'i. Kalau kita mengatakan misalkan kalau kita Allahu Akbar pas azan. Terus kita bilang apa? Kita bilang marhaba bil qaili adla. Marhaba bis sholati ahla. Waduh, itu kata-kata kayak seperti itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih lautan. Baru kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ketika asyhadu alla, ini udah belum?
Belum di sini belum. Oh nanti harus nah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaba bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiupkan katanya kemana? Ke jempolnya itu. Kemudian kita usapkan ke mata kita. Satu, kita ini akan dijaga daripada sakit mata. Yang kedua, kita akan dikasih untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa melihat Rasul itu, kata Rasul, pasti dapat syafaat Rasul. Yang ketiga, kemungkinannya adalah kita akan dihadiri ketika sakaratil mautnya oleh Rasulullah SAW. Bapak, kemarin Nabi umroh kemarin. Pas Maulid Nabi itu kan biasa umroh. Nah kemudian ada jamaah Abi dari Kalimantan. Kan jamaah Abi banyak speaker dari Kalimantan ya. Jamaah dari Alamin nggak tahu sekarang ada apa enggak nih. Kalau umroh belum ada kayaknya ya. Kalau haji ada. Itu ajib benar itu Pak. Hari Senin Abi berangkat. Hari Selasa sampai ke Madinah. Selasa itu. Nah kemudian hari Rabunya kita biasa keliling Kuba. Sholat di Kuba. Karena sholat di Kuba itu akan mendapat pahala seperti pahala umroh. Sholat di Masjid Nabawi itu seperti dapat pahala haji. Ini kan luar biasa kan itu kan. Nah kemudian sudah belanja-belanja. Hari Kamis Abi ngadakan pengajian. Kajian hadis. Ini hadisnya ini. Abi ini apa namanya. Ini kajian yang biasa di Dalailul Fadhail. Abi bawa kitab ini yang Abi susun nih. Kitab ini ada 1000 sekian hadis. Pengennya disetorkan sama Nabi gitu kan. Kita ngadakan pengajian Pak. Jamaah umroh itu ada 36 orang. Cerita dikit lah gak apa-apa lah. Kita ngaji ini pengaji hadis Fadhail di halaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Masjid Nabawi. Ada ibu-ibu Pak, Masya Allah. Itu dia habis sholat itu, habis sholat subuh, dia pulang dulu diantar karena keluarganya 5. Yang ikut adiknya, anaknya ikut. Nah, habis kajian dia datang terakhir. Dia pakaiannya putih-putih sendiri. Nah, kemudian setelah ditanya setelah meninggal itu mah ya. Ternyata itu dia pulang itu, dia ngajak pulang sama anaknya untuk dandan dulu Pak. Mandi dulu, pakai pakaiannya putih-putih semuanya. Dandan lah Pak, dandan aja begitu. Dia untuk menghadiri kajian katanya di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hadir Pak. Orang-orang nggak pakai gitu, dia pakai begituan, pakai putih-putih, kemudian dandan, kemudian mandi dulu. Pak, habis sholat zuhur menjelang asar meninggal dunia. Pak. Ya Allah, itu dalam keadaan dia punya wudhu, kemudian pakaiannya bersih, pakaiannya putih-putih semuanya. Ya Allah, ini diantaranya Habib meyakinkan kayaknya ini dia itu kayaknya didorong oleh sesuatu yang kita tidak tahu. Saya bukan khawatir, saya menduga ini karena dia ada ditemuin atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita urusin Pak. Karena harus lapor ke Jeddah dulu kita ya. Harus lapor ke polisinya dulu. Kemudian kita harus lapor ke DKM-nya dulu lah untuk izin disolatkan. Muasasahnya di sana itu. Hari Jumat kan libur Pak. Nggak bisa kita ngurusin di Jeddah itu. Nunggu hari Sabtu. Sabtu pun akhirnya sore bisanya. Kita pulang kemana ke Madinah dari Jeddah itu. Bisa-bisanya hari Minggu. Ajib nggak itu Pak? Hari Minggu itu ketika menyolatkan dia itu masuk kita ke rumah sakit karena meninggalnya sebetulnya di hotel meninggalnya. Tapi tetap harus dibawa ke rumah sakit. Itu kan? Nah, diambil di rumah sakit dimandiin. Itu cuma 1 orang sakit itu. Dibawa ke Masjid Nabawi untuk disolatkan, cuman dia doang Pak sendirian. Iya biasanya kan banyak, ini cuma dia doang, sendirian dia doang. Diantarkan Pak kemana, ke Baqi, ya Allah dia sendirian dengan ratusan mungkin ribuan orang yang mengantar. Nah kemudian kita langsung ke Mekah, Abi tanya sama keluarganya itu, coba ini gimana ini
Koper-kopernya gimana? Katanya mau dibagiin aja. Begitu dibuka Pak, kopernya yang hari Rabu belanja itu sudah dikemasin satu persatu, udah dinamain. Si Anu. Jadi memang sudah rapi, seolah-olah dia itu udah mau pulang gitu Pak. Seperti itunya hebatnya itu. Apa kata Nabi? Kalau dia itu haji ataupun umroh meninggal dunia di Madinah, kata Nabi, aku yang akan menjadi saksinya dan aku yang akan memberikan syafaat kepadanya. Siapa yang dikuburkan di Baqi itu, kata Nabi, maka orang itulah ahli Baqi itu yang pertama kali dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kata Nabi, kalau bisa kamu minta mati di Madinah, mintalah. Habib tuh pengennya kayak begitu tuh pengennya. Kenapa bukan Abi kata begitu teh. Ya Rabbana ya Karim. Nih, ini adeknya yang ngurusin adeknya ini yang ngurusin segala macam sampai 2 balik dia ke Madinah karena harus ke Jeddah dulu untuk mengurusin dianya itu. Seminggu kemudian hari Jumatnya itu meninggal dunia lagi. Ajib amat kata Abi. Nah ini hanya gini aja. Kira-kira amalannya apa gitu. Ada kesempatan kalau kita bisa melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah diantaranya padilahnya itu adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaba bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan tuh Pak. Hayya 'alal shalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Allahumma ij'alna muflihin. Ya Allah, jadikan aku orang yang lulus, sukses dunia dan akhirat. As-salatu khairum minan naum. Kan kalau di Arab kan as-salatnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Kalau kita naumnya ini panjangin. Kalau kita buat as-salatu khairum minan naum. Naumnya ini panjangin. Kalau azan jangan naumnya yang dipanjangin tadi ya. Iya kan? Kita mengatakan sodakta, wabararta atau wabarirta, wabil haqqi nataqta. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum. Nah, terus la ilaha illallah kita baca doa. Doanya akan diijabah. Kalau kita meminta wasilah setelah azan itu, maka Allah akan Nabi bilang wajabat lahu syafaati. Maka ia akan dikasih syafaatku nanti. Siapa yang membaca sholawat setelah azan itu, maka satu sholawatnya berlipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kelipatan. Ya ajib. Doa antara azan dan qomat kata Abi tidak akan diapain? Tidak akan ditolak. Doa bainal azanain itu tidak bakal la yurad, tidak telaturan, tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Nah makanya ada amalan tuh. Ini yang sudah kita tinggalkan ya. Ada amalan antara azan dan qomat. Satu doa. Doa yang diajarkan adalah dari mazhab Syafi'i ini Pak. Yaitu Rabbik pili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? 5 kali. Kata dalam kitab I'anatul Talibin itu ini belum ya? Ternyata belum bisa bukan ulang kalau belum tuh. Ya nanti akan kita ini. Tolong bapak-bapak kan sudah hafal semua ya? Ya, Rabbik pili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Katanya kalau dibaca itu antara azan dan qomat, maka ia akan dicatat, kita akan dicatat menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Kedua, hak dan kewajiban orang tua antara kita ini sudah terpenuhi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjaga ibu bapak kita sampai nanti ke azan berikutnya. Nah kemudian mengamalkan wasiat, katanya ini kalau menurut I'anatul Talibin itu dari Nabi Khidir, yaitu membaca ayat kursi antara azan dan qomat. Nanti kita sampai di sini nanti. Kemudian yang berikutnya mengamalkan zikir Ummu Rafi. Itu biasa ya. Ummu Rafi. Subhanallah berapa kali? 10. Subhanallah 10. La ilaha illallah
10 alhamdulillah, 10 Allahu akbar, 10 astagfirullah, 10. Itu zikir antara azan dan qomat. Mama, ibu-ibu, ini umur Robi sudah tua, bilang sama Nabi minta zikiran yang kalau diucapkan pahalanya besar, dosanya diampuni. Ini ibu-ibu nih, zikir ibu-ibu sebetulnya umur Robi ini. Ya, antara azan dan qomat. Maka Nabi mengajarkan, bacalah subhanallah 10, terus la ilaha illallah 10. Urutannya itu yang diajarkan. Kemudian subhanallah 10, Allahu akbar 10, astagfirullah 10. Itu Pak, katanya pahalanya gede lah pokoknya. Nah, kemudian akan diampuni dosanya. Nah, ini adalah zikir-zikir sebelum kita melaksanakan sholat. Kan? Nah, kemudian ada zikir sebelum ini dulu atau berarti yang 15 dulu, Pak. Maksudnya yang 15 dulu dah. Ya, 15 dulu berarti kalau begitu 15 dulu dah. Yaitu kita nanti akan membaca satu iftitah. Ya, doa iftitah. Kalau Allahu Akbar kan wajib. Ya kan? Kemudian doa iftitah nanti berbagai macam tuh redaksinya doa iftitah. Yang berikutnya adalah membaca surat. Di sini qiraatu suratin kamilatin. Membaca surat secara sempurna. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi dzuri wal asri fi raqatil ulayain bi fatil kitab wa suratain wa yasmi'unal aya ahyanan yutawilu raqatal ula wa yaqra'u fil ukhraini bi fatil kitab seterusnya. Ini masuk sunnah. Ini Bapak-bapak begini maksudnya. Sekarang kan kita ini banyak ngambil imam itu dari hafiz-hafiz. Ya. Apalagi kita lihat coba sekarang di Saudi Arabia, di Makkah, di Madinah begitu. Ini gara-gara qori, bacaannya bagus, mungkin gara-gara begitu ya. Ya kan? Kemudian dia itu memang hafiz, ya akhirnya dengan biasa gitu, Pak. Dia nyuplik ayat, potong-potong ayat. Iya, nyuplik ayat. Abi pernah dengan syekh di daerah Kemang. Salat. Ajib, Pak. Bacaannya bagus tuh imam itu. Yang pertama dia salat maghrib, Pak. Salat pertama itu membaca surat Al-Hasr. Akhir surat Al-Hasr. Bagus kan itu? Bagus. Yang keduanya membaca Al-Baqarah. Ini memang bagus, tapi memang sekarang itu sudah fenomena begitu, Pak. Cuplak-cuplik satu. Dia itu kan sunahnya itu kan baca surat, Pak. Kalau logikanya saya begini, kita baca surat yang pendek sekalipun itu lebih utama daripada motong-motong ayat yang tidak sempurna suratnya. Kesempurnaan boleh, kebolehan boleh. Logikanya begini katanya, kita punya rumah besar, tapi cuman kurang ada WC-nya. Kita baca cuman WC-nya doang. Iya, WC-nya doang, kita baca WC-nya doang. Nah, tapi kalau kita punya rumah kecil, walaupun sebesar WC-nya istana, enggak ada lengkap tapinya. Sudah ada dapurnya, sudah ada WC-nya, sudah ada tempat tidurnya. Walaupun kecil, segede WC-nya istana, enggak ada masalah. Bapak kalau punya rumah WC-nya seperti WC Abu Jahal, yang di apa namanya, yang di Mina, yang di Marwah itu, gua dewan itu, Pak. Coba gede punya rumah kayak begitu juga, gitu kan? Nah, jadi sekarang ini jadi begitu. Kenapa? Karena memang ya tidak pikih gitu, tidak pakih. Kita dahulukan pakih, Pak. Ini sholatnya itu adalah sholat fardu, Pak. Kalau Bapak nanti sholat sunnah, kemudian Bapak mau motong-motong ayat segala, itu terserah. Tapi Nabi pun ketika Ibnu Mas'ud ikut sholat bersama Nabi, itu baca Al-Baqarah tuntas, Pak. Iya, tuntas Al-Baqarah tuntas baca. Sampai dia bilang katanya aku ini ingin ninggalin Rasul gitu kan. Saking lamanya. Emang tuntas bacanya tuntas. Jadi bapak-bapak nanti kita mungkin imam-imam juga harus memilih ya, Pak. Surat-surat yang sering dibaca oleh Nabi apa gitu kan. Seperti Al-Qumut gitu kan, kita dibaca Al-Qumut.
Nah al-qunut kan kalau kunutannya kan berarti dengan wal asri. Tapi ketika baca ar-ra'aital tadi nggak apa-apa, toh urutannya kan sama. Tuh kan nggak masalah tuh kan gitu. Yang kedua, usahakan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Disebutnya adalah wa yutawwilu rakaatal ula wa yaqrafil ukhra. Ini wa yutawwilu rakaatal ula supaya dipanjangkan rakaat pertama. Jadi kalau hitungannya ada dua hitungan. Kalau misalkan umpamanya menjaga tertib walaupun tidak tidak ukuran panjangnya tapi tertibnya dipelihara. Ini mah tertibnya udah enggak dipelihara. Panjangnya juga enggak dijaga gitu kan. Ya Allah, suratnya juga tidak dijaga lagi. Ya, itu kan meninggalkan artinya. Sah apa sholatnya? Sah apa sholatnya? Sah. Cuman khawatir. Kadang-kadang qori'nya itu kan jadi overacting. Jadi mementingkan apa namanya? Suaranya. Padahal itu sunnah, Pak. Ketika Habib Umar Al-Hafiz baca, ya, komentarnya nyala-nyalain. Lah, Quran itu ada bacaannya itu ada berapa? Ada 7 qiraat, Pak. Ada malah ada yang 10 qiraat. Bacaannya itu sampai kepada maknanya, makhrajnya, kemudian madnya dan segala macamnya. Kalau mau pakai pakai hukum mad yang sesungguhnya, aduh Pak, tidak istiqomah di dalam mad aja itu kurang bagus. Iya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, misal ya. Ar-Rahmanir Rahimnya dengan Maliki yaumiddinnya sama-sama madnya mad ada disukun. Panjangnya enggak boleh beda-beda. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa itunya sampai panjang. Nah, begitu kedua misalkan biasa aja. Itu kan namanya tidak istiqomah. Boleh enggak? Ya boleh, tapi kan kurang baik. Itu kalau ditajwid sampai begitu. Nah, kita sekarang ini aturan yang banyak ditinggalkan itu adalah mendingan kita baca surat sempurna walaupun pendek. Saya kan bacanya kuliah kulhu aja kuliah. Mendingan kuliah kulhu aja. Iya, mendingan itu. Apalagi ya. Bapak-bapak yang secara khusus ditunjuk oleh Rasul. Contoh, Bapak misalkan sholat qobliyah subuh, Pak. Jangan pilih surat yang lain. Jangan pilih. Karena Nabi juga memilihnya itu aja. Setiapnya begitu Nabinya. Baca kuliah kulu. Siti Aisyah menginginkan disebutnya sholat hopi patain. Itu kuliah kulu aja, Pak. Ulangi kuliah kulu aja. Jangan ditinggalkan. Pokoknya yang namanya sholat qobliyah subuh udah kuliah kulu. Jangan baca yang lain. Istilahnya jangannya ini bukan jangan tidak boleh haram. Bukan ya. Terus yang kedua sholat sunat ihram. Kalau kita mau ihram di mikot, sholat sunat, jangan pilih yang lain. Udah kuliah ulu, jangan baca apa-apa, udah itu aja kuliah kulu aja. Yang ketiga sunat tawaf. Habis sholat itu tawaf. Kuliah kulu aja, Pak. Itu yang dipilih Nabi memang begitu. Udah kuliah kulu aja. Terus yang berikutnya disebutnya sholat sukril wudu. Habis wudu, kemudian kita sholat. Nah, itu kuliah kulu aja. Kemudian yang berikutnya adalah sholat pembuka. Kalau kita mau tahajud, pembukaan dulu nih, sholat pemanasan. Itu adalah kuliah kulu aja. Kuliah kulu aja, Pak. Itu, kalau itu yang yang itu tuh ya. Nah, adapun nanti sholat tahajud sama sholat duha, sholat apa silakan Bapak-bapak yang lain. Nah, kemudian ada beberapa yang dipilih oleh Nabi, diantaranya adalah kalau sholat Jumat. Itu nanti kita bacaannya apa? Baca sabbihisma rabbikal a'la. Gitu. Kalau habis misalkan sholat, kalau subuh Jumatnya itu adalah baca sajdah, alif lam sajdah dan al insan. Atau kalau tidak ya sabbihis lagi aja. Gitu kan? Itu memang ada dalilnya gitu. Oke? Bapak-bapak ini yang yang pertama. Kemudian istiqbalul ashabi ila nahwil kiblah. Berikutnya nih, yaitu kita dalam rangka melaksanakan sunnah itu di dalam sholat itu kan ada dalam ucapan.
Ada kalanya itu di dalam perbuatan kita. Sekarang yang akan diatur itu adalah tangan kita. Ya, tangan kita. Coba anan Nabi SAW karena iza roka'a farraja baina asabihi wa iza sada soma asabihi dan seterusnya. Jadi Rasul SAW ini berusaha bagaimana caranya tangan-tangan kita ini atau ujung-ujung jari itu menghadap kepada kiblat. Satu ketika berdiri. Coba tolong bapak-bapak ketika berdiri ini jangan begini. Ya, tolong luruskan coba bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ibu-ibu. Ya, kakinya dulu. Karena kan gini maaf nih, maaf ya. Nih. Ini kan kita suka begini nih tuh. Nah, suka begini nih tuh. Begini nih Pak nih, supaya kita begini jalannya lurus tuh. Ibu kelihatan nggak ibu? Ya, coba perbaiki. Boleh kan begini? Sah nggak sholat begini? Ya sah aja. Cuman ini kan sunnah, ya. Sunnah dan itu sudah tidak dipedulikan. Itu sudah coba aja coba. Nah, kemudian kita rapatnya itu adalah kira-kira sejengkal lah. Sejengkal atau selebar badan. Sebadan pun masih sejengkal. Sebadan itu sejengkal. Bisa tempat ini. Iya, nggak bisa tempat lagi. Momen silat. Iya. Jangan segitu. Ya. Nah, kemudian ketika kita sampai kita mengangkat tangan pun gitu, Allah, jangan gini. Ya. Kita usahakan ke situ. Kemudian kita nanti ketika sujud kita begini. Tuh ininya ke sini, apa ke depan. Jangan gini ya, Mas. Terus ini ininya apa namanya? Kakinya. Tolong Pak kaki tuh. Nah, ketika kita duduk, ketika kita gini tuh, semuanya ke sini. Ini ujung-ujung jari nih. Ini ke kiblat, diusahakan ke kiblat. Nah, ketika duduknya begini tuh. Kemudian ketika sujudnya begini. Ini masih rapat ya. Tangan gini tangannya. Tangan juga ini ke kiblat juga. Kemudian ini juga semuanya ke kiblat. Ketika duduk begini tuh. Ketika dengan tawaruk tuh. Ini tuh. Semua ya. Tuh ke kiblat semua nih, usahain. Gimana saya nggak bisa? Kalau nggak bisa jangan dikata Pak. Ya sholat mau begini itu lain Pak ya. Ya iya ini memang yang muda-muda nih. Muda-muda bisa. Nah, saya udah 60 tahun nih. Bisa ya, masih bisa ya. Masih bisa. Usahakan. Tuh begini tuh. Memang kalau yang gede-gede yang gemuk-gemuk mungkin susah ya. Berat. Susah. Sebisanya. Tapi minimal tahu ya. Terus. Nah, ketika nanti kita begini tuh ya. Ini jangan lewat, jangan begini. Ya, jangan begini. Kita begini tuh. Gini. Kemudian kita siapkan dengan nada kayak begini. Tuh. Siapkan. Silahkan nanti mau nanti berisyarat ya dengan cara menggerakkan atau menggerak-gerakan. Itu bedanya saja. Menggerakkan tahrik itu atau menggerak-gerakan. Kalau hadis yang paling banyak itu adalah menggerakkan, bukan menggerak-gerakan. Kalau menggerak-gerakan itu hadis dari Wa'il. Semua juga ada darinya, enggak ada masalah, Pak. Enggak masalah, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Begini, mau begini silakan. Ini iya. Ini. Jangan begini ya. Jangan begini. Usahakan juga tidak lewat ke jangan begini lagi. Nah, jadi kita ini ketika ke ini juga sama tuh. Ini jadi sama. Jadi mengusahakan ulangi lagi jari-jari kita untuk menghadap kepada kiblat dalam sholat. Nah, ini termasuk sesuatu yang jarang diperhatikan. Ini kalau saya menyebutkannya, ini termasuk sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Mohon maaf Pak, ininya begini kalau sujud atau begini Pak? Yang tidak boleh justru dalam sujud itu adalah ini begini tidak boleh, disebutnya anjing. Anjing. Tidak boleh. Menyerupai Anjing. Anjing kan gini. Jadi jangan begini Pak. Ya jangan begini. Jangan nempel ini. Jangan nempel. Jadi ini kita kalau dalam bahasa saya begini, ketika kita ngangkat ke sini, ya,
itu kalau kita diapain dipindahin. Nah, begitu. Posisi sujud itu adalah ketika kita takbiratul ihram. Nah, kalau di sini gini. Agak nyampe dong. Ya masih salah aja ya. Tapi maksudnya kan gitu. Hazwa mangkibah itu ya supaya kita ini kalau begini ini supaya nanti ketika sujud itu kalau dipindahin begitu emang. Seperti itu. Nah, demikian juga ini nih. Ya. Jadi ketika sujud tuh Dulu ya. Dulu. ya ini. Mau dengkul duluan boleh, mau ini duluan boleh. Yang tidak boleh itu begini tuh. Jadi dengkul belum dilipat, ini udah duluan. Itu nggak boleh. Tapi kalau nggak bisa, boleh aja Pak. Kalau karena sakit ya. Iya. Karena sampuran ya. Jadi gini tuh ya. Ini kita begini tuh. Ini udah begini aja udah, nggak usah diginiin, nggak usah. Gini supaya ini tetap di sini. Kiblat ya, kiblat. Ke kiblat dan tetap di sini, nggak pindah. Tuh. Ini tetap nggak rubah dan nggak dipindah. Nah, itu usahakan begitu. Oke. Ya. Paham ya? Aduh. Ternyata capek juga. Sama dengkul apa sebadan sama dulunya boleh ya? Boleh. Mau ini dulu boleh. Ya. Yang penting jangan tadi Tia. Alhamdulillah. Yang keberapa tadi Pak? 16. Sekarang yang ke-17. Ini harus hafal ini ya. Yaitu berlindung dari 4 perkara ketika kita tasyahud akhir. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan sampai ditinggalkan. Ya di ujungnya itu. Ya, sebelum salam. Ini harus hafal dulu, Pak. Ya Allah, aku berlindung daripada siksa jahanam. Aku berlindung daripada siksa kubur. Aku berlindung daripada fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Dan dari segala fitnah kejelekan fitnahnya masih ada Dajjal. Masih ada Dajjal. Ini kalau satu persatu kan ada pembahasannya. Tapi gini dulu, dihafal dulu Pak. Ya, dihafal dulu. Gimana caranya ini kita ngapalin dulu. Kalaupun tidak ya kan kemarin juga di sini doa kamilin di sini ada. Padahal itu doa kalaupun nggak baca kamilin nggak apa-apa Pak. Karena itu kan pemastiannya itu doa tarawih itu ijtihadiyah Pak, bukan dari Nabi, bukan ya. Jadi ya itu ulama kan begitu Pak. Nggak apa-apa tapi kita kan ngikutin ulama. Ulama apalagi yang sudah kasyaf, yang sudah dia usul kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa Pak. Jadi ada beberapa doa-doa, solawat yang memang dikasih dikasih tashih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, sekarang itu kita jadi kalau nanti ada yang tidak Allahumma ja'alna min kamilin wal faraidi muadzin wal sati fajir, tidak begitu misalkan baca. Oh, dianggapnya salah satu. Nah, itu salah justru. Menganggap salah terhadap itu yang tidak salah jadi salah. Tapi kalau kita mau bertahan kayak seperti itu juga tidak masalah. Kenapa? Karena itu termasuk ulama yang memang termasuk ulama yang sudah an'amta alaihim. Iya, yang sudah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, kita ikuti. Karena kita masuk surganya dengan para ulama itu, ma'al abror, dengan orang-orang yang. Jadi kita petunjuk itu siapa petunjuk itu? Di situ bukan Quran, bukan hadisnya, bukan, tapi pengamalnya. Pengamal Quran, pengamal hadis. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang
Nah siapa jalan orang-orang itu? Tentu bukan Nabi doang. Iya kan? Tentu itulah sahabat. Makanya disebut ulama salaf soleh. Siapa ulama salaf soleh itu? Yaitu generasinya sahabat, generasinya tabi'in, generasinya tabi'in. Yang ujungnya itu adalah imam mazhab itu. Kalau dia salap kok menghina imam mazhab, kan aneh itu. Ulamanya bukan ulama salaf. Kan aneh itu mah Pak. Katanya salaf katanya. Ya kalau salafnya Imam Maliki, Imam Hanafi dulu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Nah itu salaf itu. Itu salaf. Nah sekarang jangan dibenturin dengan salaf. Ya kan? Itu ijtihadnya ini misalkan Imam Maliki tidak kunut. Imam Syafi'i kunut. Itu murid dengan guru itu. Ya kan murid dengan guru. Berantem gak kira-kira itu? Lah kagak. Loh kita kok jadi berantem gimana? Katanya salaf. Jadi kalau salaf Pak tidak akan menyalahkan Pak. Tidak akan. Terus ini paling benar misalkan. Oh paling benar di mana Pak? Yang namanya kaifiat ibadah itu sudah tuntas Pak. Oleh ulama sudah diijtihadi itu. Sudah, tidak ada yang baru, tidak ada. Ayo, Bapak sekarang mau guru baru yang mana sekarang ini? Sholat mau gaya siapa? Ayo, gaya Albani misalkan dalam kaifiat sholahnya, ya, misalkan gayanya. Silakan apa yang dilakukan oleh dia itu sebenarnya sudah diijtihadi oleh ulama itu, ulama yang 4 lah minimal. Ayo coba, Bapak batal nggak suami istri? Saya nggak batal. Oh udah ada. Saya batal, sudah ada. Ada semuanya sudah ada. Yang nggak ada itu nyalah-nyalahinnya itu. Nggak ada, ya kan? Kalau nyalain nggak ada, Pak. Oke, teruskan dulu dah. Kok itu sih lagi. Iya. Jadi ulangi lagi. Bismillah. Tolong ini jangan ditinggalkan. Ya terutama misalkan kita ini dalam sholat hajat. Sholat hajat. Kita kapan kita melaksanakan sholat hajat itu? Ini kalau saya mau ngikut thariqahnya Syekhuna, sholat hajat itu yang dilakukan oleh beliau itu adalah sholat awabin, bainal maghrib wal isya. Itu antara maghrib dan isya. Kalau kita sholat di situ, itu kan Nabi bilangnya udilna lahu. Dia akan disamakan beribadah 12 tahun. Jadi beliau memilih waktu itu antara maghrib dan isya. Sholat hajat di situ. Coba kita minta sholat hajat. Minimal kita baca itu dalam sholat hajat minimal. Kalau tidak dalam tahajud. Kalau enggak keburu karena sudah nit gitu ya. Enggak keburu ketika sholat berjamaah ini kita enggak keburu. Imam sudah apa namanya? Sudah salam. Sudah salam duluan. Imam kan sudah salam. Nah, Abi pernah nanya, bolehnya kita itu baca ini? Tidak boleh. Boleh. Karena baca ini tidak akan termasuk lama meninggalkan imam. Itu ya menyelisihinya ya. Yang masalahnya itu adalah Bapak sholat sujud terakhirnya dilamain. Lama ketika akhirnya itu imam sudah baca tahiyat, dia sujud aja. Itu memang ada syariatnya, tapi bukan di situ. Itu mah di sholat sunnah lah, di sholat Bapak sendirian lah. Kalau dengan imam ya kita ikutin imam. Nah kalau Bapak sampai ketinggalan nantinya, gara-gara Bapak mementingkan itu bisa batal kita berjamaah kita. Ya walaupun ukurannya itu adalah 3 fardu. Kalau 3 fardu berturut-turut kita ketinggalan imam itu batal. Batal sholatnya itu malah. Kalau kita niat berjamaah. Oke? Kita sudah sudah azan. Kita baca lagi atau dihafalkan, tolong dulu dihafalkan. Kata Nabi, apabila salah seorang kalian bertasyahud di dalam sholat,
maka mintalah perlindungan daripada 4 perkara ini. Sekarang kalau misalkan kita tes, misalkan kita semua, 1, pada hafal nggak doa ini? Kalau ternyata banyak yang tidak hafal, berarti benar. Ini sudah banyak ditinggalkan. Oke, yang kedua, sudah pada hafal, kan? Coba kita ngitung hari ini berapa sholat yang tahiyatnya baca itu. Ya kan? Ternyata tidak semuanya. Oh, berarti benar, banyak ditinggalkan. Padahal itu nggak tahu dia, ya kan? Padahal dia itu tahu, ya gitu. Yang pertama udah jelas tuh. Ya, berarti benar. Itu banyak ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak coba sekarang udah hafal itu. Sekarang bapak-bapak sekarang ini sholat yang mana? Yang seluruh bacaannya itu dibaca semuanya. Robik pilihnya dibaca, subhanallahnya dibaca, kemudian tahiyatnya dibaca, itunya dibaca. Sholat yang mana? Ternyata enggak semua sholat kita baca-baca yang kita tahu ternyata ya. Berarti benar. Di dalam sholat saja sudah banyak perkara-perkara yang sudah kita tinggalkan. Kalau tidak ada pengajian, tidak ada perbaikan, maka kita ya sholat kita ya tidak akan ada perbaikannya. Gitu ya. Malah kalau ada ngomong, ngajinya paling cuma ngebahas sholat. Ngaji paling ngebahas wudu, itu lagi. Bosan aku mah, ya. Udah kalau udah begitu mah udah azan. Ya kan? Gitu. Sudah? Ya sudah. Sudah, nanti kita teruskan lagi. Karena kan kita 2 bulan ini berarti tidak ketemu. Ada pertanyaan lah? Tidak ada? Ya tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.